Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Marzuki dengan NIM 1908304005, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, YN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, saya di sini akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Studi Kitab Konsep Kufur dalam Al-Quran Harifuddin Cawidu untuk memenuhi tugas ujian kajian kitab tafsir Indonesia ya mata kuliahnya. Baik, abstraknya di dalam artikel ini yaitu salah satu masalah pokok dalam yang banyak dibicarakan oleh Al-Quran adalah kufur ya, salah satunya yaitu sebuah kekafiran ya. Kufur pada dasarnya merupakan antitesis dari iman ya tentunya. Sedangkan iman adalah bagian dari ajaran atau aspek Islam yang paling pokok dan fundamental. Kemudian kufur dari segi bahasa berarti menutupi atau term-term kufur yang menutupi. Kemudian term-term kufur yang terulang sebanyak 525 kali dalam Al-Quran itu. Meskipun tidak seluruhnya merujuk kepada arti kufur secara istilah atau terminologi, akan tetapi semuanya dapat dirujuk kepada makna kufur secara bahasa ya. Kemudian Harifuddin Cawidu menyebutkan karakteristik kafir dalam bentuk isim fa'il yang disebut sebanyak 175 kali dalam Al-Quran. Langsung saja untuk latar belakangnya, sebuah tafsir bisa juga diartikan dengan sebuah menjelaskan atau menerangkan, atau lebih lengkapnya adalah suatu ilmu yang dengannya dengan kitab Allah yang dapat dipahami, kemudian menerangkan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Dapat juga diartikan dengan ilmu yang membahas Al-Quranul Karim dari segi petunjuk, sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam batas kemampuan manusia. Kemudian dengan demikian tafsir secara sederhana dapat dipahami sebagai usaha manusia dalam memahami Al-Quran. Akan tetapi sekalipun Al-Quran mengandung berbagai ragam masalah, ternyata pembicaraannya tidak selalu tersusun secara sistematis seperti halnya buku ilmu pengetahuan yang dikarang oleh manusia. Bahkan dapat dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling tidak sistematis bila dilihat sudut pandang metodologi ilmiah. Al-Quran juga sangat jarang menyajikan suatu masalah secara terinci dan detail. Yang pembicaraan Al-Quran pada umumnya bersifat global ya. Kemudian patrial dan seringkali menampilkan suatu masalah dalam prinsip pokoknya saja. Perlu diketahui, Cawidu merupakan seorang dosen yang juga disebut sebagai dokter kafir ya, bisa juga terkenalnya sebagai dokter kafir ya. Karena disertasinya yang berjudul Konsep Kufur dalam Al-Quran, sebuah kajian teologis dengan pendekatan tematik. Saya tidak menampilkan semua makna kafir dalam Al-Quran, melainkan hanya menampilkan ayat secara tekstual yang berisi informasi mengenai bentuk-bentuk kekafiran serta watak dan karakteristik orang-orang kafir menurut Harifuddin Cawidu tersebut. Di antaranya, ia hanya menyebutkan ayat-ayat tentang karakteristik dan watak orang kafir dan tidak menjelaskan bagaimana analisis dari ayat-ayat tersebut. Maka penulis akan menjelaskan bagaimana analisis dari ayat-ayat tersebut beserta relevansinya terhadap masyarakat saat ini. Kemudian langsung saja ke biografinya. Pasca tahun 1980-an, proses kreatif penulisan tafsir tidak terus terjadi tetapi juga berkembang. Dalam periode ini muncul beragam karya tafsir dari intelektual muslim Indonesia. Setidaknya ada 24 karya tafsir yang keseluruhannya mencerminkan adanya keragaman teknis penulisan tafsir serta metodologi yang digunakan. Ini merupakan sebuah fenomena ya, yang memperlihatkan adanya tren baru dalam sejarah penulisan tafsir pada tahun 1990-an. Karya yang muncul salah satunya yaitu disertasi yang ditulis oleh Cawidu tersebut ya. Selain disertasinya, ia juga menulis buku Islam untuk disiplin ilmu filsafat dan humaniora ya, bersama Muhammad Rashidi ya, pada tahun itu, dan beberapa artikel di berbagai jurnal ilmiah. Cawidu lahir di Maroangin, Nrekang tahun 1951 ya. Pendidikan dasarnya diselesaikan di kampungnya sendiri, begitu pula dengan aliyahnya.
Setelah lulus Fakultas Usuluddin di IAIN Ujung Pandang, melanjutkan S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lulus pada tahun 1989. Ia pun mengikuti program studi Purna Sarjana, ya, dosen IAIN seluruh Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1900 sampai 1990, dan S3 Pasca Sarjana di IAIN Jakarta juga. Ya. Sejarah penulisan kitab. Cawidu menelaah secara komprehensif masalah kufur tentang masalah kufur ini dengan menunjuk pada Al-Quran sebagai sumber acuannya, bukan pada pendapat mutakalimin ya, atau pendahulu ya. Mutakalimin atau mutakalimin ya, sebuah kalam-kalam saja. Oleh karena itu Cawidu menghindari perdebatan teologis yang selama ini terjadi dalam sejarah umat Islam. Ia ingin menampilkan secara utuh bagaimana konsep kufur dalam Al-Quran. Dalam menjelaskan pengertian kufur dengan model tematik, buku ini memungkinkan kita mengungkap kufur secara sistematik dengan mengacu pada sebuah narasi yang dipakai Al-Quran. Ada 5 bab dalam karya tafsir ini untuk mengulas konsep kufur. Bab pertama yaitu tentang kegelisahan akademik penulisannya, kajian pustaka, dan metodologi penelitian yang digunakan. Kemudian dilanjut bab 2 yang berisi ulasan atas bentuk-bentuk pengungkapkan Al-Quran tentang masalah kufur. Ada 3 arah analisis dalam bagian ini, yaitu yang pertama analisis terhadap term-term yang secara langsung, kemudian yang kedua maupun tidak term-term yang tidak langsung menunjuk kekafiran, dan ketiga sebab terjadinya kekafiran ya. Kemudian bab keempat memaparkan akibat dari kekafiran ya, dan sikap terhadapnya. Sedangkan bab kelima kesimpulan dan keseluruhan analisis semuanya. Cawidu menggunakan bentuk gaya bahasa penulisan Ibnah dalam buku ini ya. Kemudian makna kafir menurut Cawidu ya. Langsung ke penjelasan bahwa makna kafir menurut Harifuddin Cawidu dari segi bahasa, kufur mengandung arti menutupi, kufur menutupi. Malam disebut kafir karena ia menutupi siang atau menutupi benda-benda dengan kegelapannya. Awan juga disebut kafir karena ia menutupi matahari. Demikian pula petani yang terkadang disebut kafir karena ia menutupi benih dengan tanahnya. Kemudian selanjutnya secara istilah terminologi Islam, para ulama tidak sepakat dalam menetapkan batasan kufur, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam membuat batasan iman ya. Kalau iman diartikan dengan pembenaran terhadap Rasulullah berikut ajaran Nabi, maka kufur diartikan dengan pendustaan terhadap Rasul dan ajaran beliau. Inilah batasan yang paling umum dan sering terpakai dalam buku-buku akidah, khususnya yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah, dan lebih khusus lagi yang beraliran Asy'ariyah ya. Kemudian pendapat lain bahwasanya menurut Hasan Muhammad Musa di dalam bukunya yang berjudul Rumus Qur'ani, kufur mempunyai banyak pengertian yang saling berdekatan, seperti menyembunyikan, menutupi, menghalangi, dinding, selubung, mengingkari, dan menentang. Sejalan dengan pengertian bahasa itu, maka orang Arab menyebut malam sebagai kafir, berarti sebidang tanah yang jauh dari manusia. Pengertian kafir pada masa pra-Islam sudah berkembang ya. Bangsa Arab pra-Islam sebagaimana diketahui dari syair-syair yang mereka ubah, sudah menggunakan kata kafir dalam pengertian tidak mau mensyukuri sesuatu anugerah. Sementara pengertian kafir secara istilah adalah lawan dari kata iman. Dalam pengertian ini kafir menolak atau menutupi kebenaran dari Allah disampaikan oleh Rasulnya. Term kufur dalam pengertian ini pertama kali digunakan dalam Al-Quran adalah ketika menyebut para kafir Mekah. Kemudian pendapat lain menurut Fazlur Rahman, yang dimaksud dengan kufur dalam Al-Quran adalah kebanggaan palsu dan rasa besar diri, baik kebanggaan pribadi, keluarga, ataupun rasional dan historis, yang kemudian berubah menjadi perlawanan dan penolakan positif terhadap kebenaran. Karena penolakan terhadap kebenaran, maka menurutnya kufur juga berarti ditinggalkan oleh Allah. Bertolak belakang dengan rasa besar diri itu, kufur menurutnya juga ditandai dengan keputusasaan ya. Di samping merupakan perbuatan kufur itu sendiri merupakan sebuah faktor utama yang menyebabkan manusia menjadi kafir.
Faktor kesombongan yang menyebabkan kufur terhadap perintah Allah itu pertama kali diperlihatkan oleh iblis yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kemudian diantara lain menurut Muhammad Quraish Shihab, kafir itu tak hanya untuk non-muslim, akan tetapi siapa saja yang melakukan sesuatu yang jauh dari kebenaran, kalau dia itu seorang muslim, dia juga bisa disebut kafir. Lebih lanjut, beliau mengatakan siapapun bila berada di jalan yang benar, berani melawan kemungkaran, ikutilah dia dan bantulah dia, begitu katanya. Dari beberapa pendapat tokoh ulama tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan dalam penafsiran kata kafir menurut Cawidu ya. Menurut Cawidu yaitu kafir yaitu meninggalkan amal atau perintah-perintahnya atau melanggar larangan-larangannya. Sedangkan menurut Hasan Muhammad Musa tadi, kafir adalah tidak mau mensyukuri suatu anugerah. Kemudian lanjut ke bagian metode aspek teknik penulisan kitab konsep kufur dalam Al-Quran. Untuk pendekatan menggunakan pendekatan tafsir tematik, yakni menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab akibat turunnya, menjelaskan mengaitkan dengan surat tempat ia berada, menyimpulkan dan menyusun simpulan tersebut ke dalam kerangkaan bahasa sehingga tampak dari segala aspek. Kemudian bentuk penyajiannya kitabnya yaitu berbentuk tafsir rinci ya. Penyajian tafsir model seperti ini yaitu dalam menjanjikan suatu tafsir Al-Quran dengan secara detail, jelas, jentre, dan dalam penafsir ayatnya lebih luas sehingga pembaca bisa menemukan pemahaman secara kontekstual, tidak serta-merta pada teks Al-Quran yang dikaji. Kemudian metode penafsiran menurut Islah Kusmian ada dua arah penting secara metodologis bisa dipetakan dalam melihat rangka metodologi yang dipakai, yaitu tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Nuansa tafsir metode rasional telah melahirkan berbagai paham ya dari umat. Nah, di sini nuansanya bercorak teologis Asy'ariyah ya. Kemudian pendekatan tafsir yaitu menggunakan pendekatan secara kontekstual ya. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Harifuddin Cawidu menyimpulkan bahwa kafir yaitu meninggalkan amal atau perintah-perintah Tuhan dan melanggar larangannya. Secara semantis, term kufur mempunyai banyak jenis, berdimensi banyak, dan dapat dilihat dari berbagai aspek ilmu, aspek makna yang saling berkaitan kuat dengan term-termnya. Kufur dari segi bahasa berarti menutupi. Kemudian term kufur menunjukkan sifat dan watak karakteristik orang-orang menurut Harifuddin Cawidu, yaitu bersifat sombong, mengolok-olok Rasul, terus menghalangi orang dari jalan Allah, membuat kebohongan, lebih mencintai dunia, terus bakhil atau memandang baik. Adapun dari karakter-karakter tersebut sudah banyak contohnya disebutkan, yaitu salah satunya dalam surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, bahwa sifat iblis itu disuruh sujud tapi nggak mau sujud, aba wastakbar wa kana minal kafirin ya. Nah, gitu. Kemudian menghalangi orang dari jalan Allah, alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok. Mereka itu orang yang mengingkari kehidupan akhirat. Al-A'raf ayat 45. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena mungkin kurang jelas atau belibet ya bahasanya. Terima kasih. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.